Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Munandar, NPM 20211260, mata kuliah Hukum Pajak, dosen Okta Ainita SHMH. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketentuan umum perpajakan. Yang A, dasar hukum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan atau PPh berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-Undang PPh mengatur subjek pajak, objek pajak, serta cara menghitung dan melunasi pajak yang terutang. Undang-Undang PPh juga lebih memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Undang-Undang PPh menganut asas material. Artinya, penentuan mengenai pajak yang terutang tidak tergantung kepada surat ketetapan pajak. Yang B, pengertian pajak. 1. Definisi dan unsur pajak. Definisi atau pengertian pajak menurut Profesor Dr. Rohmat Sumitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur. Yang A, iuran dari rakyat kepada negara yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang atau bukan barang. Yang B, berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Dan yang C, tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjuk adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Yang kedua, fungsi pajak. Ada dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgeter atau fungsi penerimaan. Pusdikmit Lemdikpol Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 8 Disbangspes Brigadir PNS golongan 2 Administrasi Keuangan. Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. B. Fungsi reguler atau fungsi mengatur. Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Dan yang ketiga, pengelolaan pajak. A. Pajak langsung dan pajak tidak langsung. B. Pajak subjektif dan pajak objektif. Dan yang C. Pajak pusat dan pajak daerah. Yang keempat, jenis-jenis pajak. A. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi, dan pajak bangunan dan bea materai. B. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi, contohnya pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak kabupaten atau kota, contohnya pajak hotel dan pajak restoran, serta pajak hiburan. Dan yang kelima, tata cara pemungutan pajak. Yang A, asas pemungutan pajak. 1. Asas domisili atau asas tempat tinggal. Yang kedua, negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Yang ketiga, asas sumber. Yang ke-B, sistem pemungutan pajak. 1. Official Assessment System. Yang kedua, Self-Assessment System. Dan yang ketiga, Withholding System. Yang C, timbulnya dan hapusnya utang pajak. Yang pertama, timbulnya utang pajak. Yang kedua, hapusnya utang pajak. D. Tarif pajak. 1. Tarif sebanding atau proporsional. Yang kedua, tarif tetap. Dan yang ketiga, tarif progresif. Dan yang terakhir, tarif degresif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.